Jemaat dan simpatisan GKI Serpong yang dikasih Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 29 Maret 2020 merupakan minggu kedua ibadah online di GKI Gading Serpong sebagai pengganti ibadah minggu yang biasa kita lakukan secara bersama-sama di gedung gereja. Kita semua berharap dan kita doakan agar secepatnya kita bisa kembali bersama-sama beribadah di gedung gereja. Ibadah online ini merupakan salah satu bentuk dan tanggung jawab sosial gereja untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 serta bentuk tanggung jawab moral kita untuk mencegah dan agar penderita COVID-19 tidak bertambah. Untuk itu kami menghimbau agar jemaat sungguh-sungguh mematuhi anjuran pemerintah untuk lakukan social distancing dan tinggal di rumah. Jauhi semua tempat keramaian, termasuk tempat ibadah. Kami mengajak kita semua beribadah bersama anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Lakukan persiapan dengan baik sebagaimana kita lakukan jika kita beribadah di gedung gereja. Mari kita terus berdoa agar wabah yang sedang melanda di hampir seluruh dunia ini segera berlalu dan kita dapat kembali beribadah bersama di gedung gereja. Tiba saatnya ibadah segera dimulai. Mari kita persiapkan hati untuk mengikuti ibadah minggu ini. Mari kita masuk saat teduh dan berdoa secara pribadi. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing dan gak berhimpun di gereja. Karena gereja ikut memikul tanggung jawab untuk ikut memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam situasi seperti ini pun, kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kita. Kita senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Namun Tuhan juga meminta agar kita tetap taat akan firman-Nya dan mencari wajah-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan saudara di rumah masing-masing, sama seperti Tuhan juga menyertai kami yang ada di sini, di tempat di mana kami melayani ibadah ini. Mari kita memulai ibadah Minggu Prapaskah kelima ini dengan keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jiwaku mencari kepada
Marilah kita dengan kerendahan hati dan secara jujur mengakui segala dosa kita dan segala hal yang salah dalam hidup kita. Kita berdoa secara pribadi. Mari kita masing-masing berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk menghampiri Engkau. Dengarlah seruan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Hanya karena kasih karunia Allah dalam Kristus kita diselamatkan dari dosa. Bagi setiap orang yang percaya, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 23 yang berkata demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana Kristus telah melewati hari terkelam dan mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dari antara orang mati, kita percaya bahwa dalam situasi saat ini pun kita dapat bersama-sama dengannya melewati masa-masa kelam ini dengan baik. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, menghibur kami, agar kami boleh kuat dan tegar menghadapi kehidupan kami, hari-hari yang kami jalani pada hari ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 9. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jujur hari-hari ini kita pasti mengalami gejolak karena COVID-19. Ada kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan, kebimbangan-kebimbangan, bahkan perasaan-perasaan yang tak menentu di hati kita. Sebenarnya perasaan itu muncul karena rasa ketidakmampuan kita dan ketidakberdayaan kita seakan-akan sulit mengatasi bencana ini. Dalam situasi yang serba tidak pasti dan penuh ancaman ini, apa yang menjadi andalan kita dan harapan kita? Bagaimana kita bisa merasa aman dalam situasi seperti ini? Ketika menghadapi tantangan dan serangan yang begitu hebat dari musuh-musuhnya, Daud tidak hancur. Dia tidak gentar dan dia tidak meragukan Allah sedikit pun. Ia pasti punya kunci hidup tegar dan kokoh menghadapi krisis itu. Yang pasti kita bisa perlukan ketika kita menghadapi badai yang saat ini melanda kita dan melanda negara kita, agar tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Apa kira-kira yang dilakukan Daud? Kita akan belajar bersama dari Mazmur pasal 27. Yang pertama, saudara-saudara, yang dilakukan Daud, dia mencari Tuhan. Ayat 8 mengatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Ketika ada bahaya yang mengancam, yang dilakukan Daud, cari Tuhan. Dia tidak mencari yang lain. Karena dia meyakini Tuhan satu-satunya jalan yang bisa mengatasi rasa takutnya dan rasa gentarnya menghadapi beban hidupnya. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Berarti mencari perkenan Tuhan.
Karena dia tahu Tuhan pasti menolong dia. Sehingga dia mencari Tuhan dan tidak mencari yang lain. Keyakinan pemazmur ini kiranya meyakinkan kita dan kita sungguh-sungguh berkomitmen bahwa pertolongan manusia terbatas baik oleh daya, waktu, dan kemauan. Ayat 10 mengatakan, saat kesusahan datang, ingat dua sifat Tuhan. Dia sangat peduli dan dia mau menolong umatnya, dan dia tidak akan menolong kita. Dan kita menantikan pertolongan Tuhan. Itu tegas dikatakan dalam ayat yang ke-14. Jadi saudara-saudara, saat ini apa yang kita harus lakukan? Stay at home. Yang kita lakukan adalah kita mengisi waktu kita dengan membaca firman Tuhan. Kita berdoa, kita cari Tuhan lewat firman dan lewat doa. Itu yang pertama, cari Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Ia meminta pertolongan kepada Tuhan. Selain dia stay at home, mencari Tuhan dengan membaca firman dan berdoa, dia menaikkan doa yang luar biasa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta. Ada konsentrasi yang penuh. Dia tidak minta 2, 3, 4. Dia hanya minta 1. Yang dia minta adalah diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan. Apa artinya ayat itu? Coba kita teliti dengan baik. Doa yang dinaikkan oleh Daud adalah, pertama dikatakan, telah kuminta. Berarti telah selesai doanya. Yang kuingini berarti menunjukkan kehidupan doa yang terus-menerus, yang intens yang dia lakukan. Jadi dia berdoa dengan terus-menerus, tidak pernah berhenti. Dan apa permintaannya? Permintaannya, aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Aku menyaksikan keindahan, kesukaan, kenyamanan, kemurahan, dan kemanisan di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan aku bisa menikmati Tuhan dalam bait-Nya. Bait Allah adalah tempat kehadiran Tuhan. Berarti dia ingin mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Karena rumah Tuhan, bait Tuhan, di dalam bacaan kita yang dimaksudkan bukan wujud fisik, tetapi kehadiran dan penyertaan Tuhan atas umatnya. Jadi Daud ingin mengalami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang membuat dia nyaman, membuat dia aman, dan mengalami kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Mari kita belajar dari Daud, meminta kepada Tuhan dengan tidak putus-putusnya, dengan intens, memusat perhatian kepada Tuhan, bukan pada ketakutan atau kesulitan yang kita alami saat ini. Seperti Yesus berdoa, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tapi dia terus berdoa dengan tak henti-hentinya. Lalu malaikat Tuhan datang memberikan kekuatan kepadanya, dan dia sanggup menghadapi semua situasi tanpa gentar dan tanpa takut. Mari kita mengandalkan dan mengarahkan diri kepada Tuhan, bukan kepada ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Yang ketiga, percaya kepada pertolongan Tuhan. Ayat yang kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Hasil permintaan doa Daud yang terus menerus, Tuhan akan melindungi di pondoknya di masa mara bahaya, akan menyembunyikan di persembunyian dalam kemahnya, akan mengangkat dia di atas gunung batu dalam kehadiran Tuhan. Jadi Daud percaya Tuhan akan melindungi dan menolong dirinya dari kepungan musuh-musuh.
Ia menyadari Tuhan lebih besar dari segala musuh-musuhnya. Tuhan lebih besar dari kuasa-kuasa yang lain. Daud yakin akan mengalami kemenangan. Sehingga dia berkata, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Mari kita sekalian sungguh-sungguh meyakini Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong kita dan melindungi kita dari segala kepungan mara bahaya saat ini. Yang keempat, keyakinan iman. Ayat yang pertama, dia mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudara, ini adalah kata-kata iman yang diucapkan. Bukan kata-kata negatif. Kata-kata negatif akan membuat kita kalah dalam pertempuran. Kata-kata negatif membuat kita kalah dalam perjuangan, malah melemahkan iman kita. Daud mengeluarkan kata-kata yang positif. Dia mengatakan, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapakah harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, kenapa aku harus gemetar? Jika Tuhan adalah terang, keselamatan dan benteng hidupnya, kepada siapakah dia harus takut? Tuhan sebagai terang melambangkan kehadiran Allah yang mengenyahkan kegelapan sekaligus memberi rasa aman. Keselamatan itu merupakan akibat dari perlindungan Tuhan. Tuhan adalah benteng menggambarkan pertahanan dan perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh. Jadi Daud sangat yakin Tuhan mengenyahkan kegelapan, memberikan rasa aman dan melindungi dirinya dan sungguh-sungguh melindungi dengan kokoh dari serangan-serangan musuh. Jadi Daud bukan hanya percaya dalam hatinya, tapi dia berani mengucapkan kata-kata iman. Kata-kata positif, bukan negatif. Kata-kata negatif memperlemah diri kita. Itu sebabnya Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 25-34 menyapa kita agar tidak khawatir. Ini adalah langkah yang positif, bukan negatif. Mengapa Tuhan perintahkan supaya kita tidak khawatir? Karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Dalam Matius pasal 6 ayat 25, Yesus berjanji bahwa Ia akan mencukupi kebutuhan hidup kita sehingga kita tidak perlu khawatir. Ayat 26, jika burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai manusia pasti Tuhan akan pelihara. Matius 6 ayat 28-30 mengatakan bahwa bunga bakung saja Tuhan hiasi, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan sungguh-sungguh melakukan perkara besar kepada kita. Dan Matius 6 ayat 27 mengatakan kekhawatiran tidak berguna, bahkan merugikan diri kita. Kerugian yang kita alami saat kita khawatir, yaitu apa yang kita khawatirkan, itulah yang bisa terjadi pada kita. Jadi kita diajak tidak khawatir, mengarahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Saya pernah mendengar sebuah ilustrasi. Ketika seekor tikus dimasukkan ke dalam kandang lalu diberi kawat, dan setiap hari tikus itu ditakut-takuti oleh seekor kucing selama 1 jam, padahal kucing itu tidak bisa masuk ke dalam kandang itu. Nah, selama 3 bulan tikus tersebut lalu meninggal. Hasil diagnosa seluruh tubuhnya penuh dengan sel kanker. Saudara-saudara, kita diajak tidak takut dan tidak khawatir. Kita menghadapi semuanya itu. Itu sebabnya yang penting ikuti apa yang menjadi tugas kita. Untuk stay at home. Kita jaga kesehatan kita. Kita jaga kebersihan kita. Kita berbagi bersama dengan sesama kita. Kita bergandengan tangan berperang melawan corona ini. Mari sama-sama kita hadapi dengan aman dalam perlindungan Tuhan.
Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pangkuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pada hari ini kami bersama dengan keluarga dapat beribadah bersama. Saat kami berdoa syafaat bagi dunia dan juga bangsa kami yang sedang dilanda oleh wabah penyakit, oleh COVID-19. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan pertolongan agar semua sakit penyakit ini dapat teratasi. Kami berdoa Tuhan untuk para penderita, biarlah Engkau tolong agar dengan pertolongan Tuhan dapat disembuhkan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat dan tim medis yang berada di garda depan untuk memerangi penyakit ini. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, pertolongan, hikmat dan perlindungan dalam mereka menunaikan tugas ini. Biarlah Engkau tetap pimpin mereka Tuhan, agar di dalam pelayanan pun mereka tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga daripada penderita sakit, Tuhan tetap jaga dan lindungi pula. Kami berdoa biarlah Engkau tolong agar penyakit ini tidak semakin merebak, tapi dapat semakin berkurang. Tuhan tolong agar obat-obat yang diperlukan dapat ditemukan dan juga dapat menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan tolong semuanya ini. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, baik yang ada di pusat dan di daerah. Tuhan yang memberikan pertolongan hikmat dalam memimpin bangsa ini untuk menghadapi segala tantangan. Kami khususnya juga berdoa Tuhan untuk presiden kami, Presiden Joko Widodo. Biarlah Engkau tolong juga Tuhan di dalam memimpin negara dalam suasana duka, di mana orang tua kekasih, ibunya Tuhan sudah panggil pulang. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau tetap berikan kekuatan dan penghiburan serta pertolongan dalam memimpin negeri tercinta ini. Kami berdoa bersama Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah Engkau pimpin agar dapat ikut serta untuk menanggulangi, ikut serta dalam memutus mata rantai COVID-19 dan juga dapat menolong pemerintah dan juga masyarakat dalam menghadapi segala dampak-dampak yang ditimbulkannya. Biar dalam kesempatan ini juga kami dan sesama dapat saling peduli, saling memperhatikan dan saling membantu. Kami datang ke hadapan Tuhan, biarlah Engkau tolong kami juga agar kami umat-Mu tidak berpangku tangan, tetapi kami dapat mendoakan dan kami juga dapat melakukan apa yang kami dapat lakukan untuk membantu sesama kami, saudara-saudara kami yang kekurangan. Kami mohon biarlah Engkau tolong. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Engkau mendengarkan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan, silakan mentransfer ke rekening GKI Gading Serpong seperti yang tertera di bawah ini. Dan saudara juga boleh mengumpulkannya di rumah dan menyimpannya dalam amplop untuk kemudian dipersembahkan pada saat beribadah di gedung gereja nanti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami yang kami tahu semuanya berasal dari Tuhan pula. Kami kembalikan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kiranya persembahan kami ini berguna bagi pelayanan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Pakailah kesempatan ini untuk merenungkan kembali betapa berharganya hidup menggereja. Janganlah pernah takut, jalani hari-hari di depan dengan penuh ketenangan. Percayalah, Tuhan senantiasa menjaga langkah kita dan memimpin hidup kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Biarlah kita dapat bersaat teduh sejenak. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua.